Malam, perkenalkan nama saya Terlinda Bramambu. Saya mahasiswa Fakultas Hukum. Unpi akan mempertaksikan makalah saya sebagai berikut. Kata pengantar, puji dan syukur dibacakan rakyat Tuhan yang telah melimpah rahmat dan indahnya atas berkat rahmat dan hidayahnya serta berbagai upaya tugas makalah mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang membahas tentang demokrasi Pancasila dapat diselesaikan dengan baik dan tetap waktu. Dalam menyusun makalah ini ditulis bersamakan buku yang berkaitan dengan Pancasila dan serta informasi dari media massa yang berhubungan dengan Pancasila. Penulisan menyadari bahwa makalah ini masih kurang sempurna. Untuk itu diharapkan berbagi masukan yang bersifat pembangunan demi sempurnaannya. Akhirnya kata semoga makalah ini dapat membawa manfaat untuk membaca. Bab 1 Penghuluan. Latar belakang. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, menjadi dasar pedoman dalam segala pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, termasuk peraturan perundang-undang. Pancasila merupakan cerminan bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila yang tergandung dalam Pancasila menjadi tolak ukur bagi bangsa Indonesia dalam bernegara karena konstitusi. Dari hal itu bahwa penyelenggaraan pernegaraan tidak boleh menyimpan dari nilai ketuhanan dan kemanusiaan dan persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang setiap warganya harus hafal dan mengetahui segala isi dalam Pancasila tersebut. Namun sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara, ideologi semata tanpa memerlukan makna dan manfaat dalam kehidupan. Tanpa manusia sadari nilai-nilai makna yang terkandung dalam Pancasila sangat berguna dan manfaat. Rumusan masalah. 1. Apa hakikat demokrasi? 2. Bagaimana demokrasi dalam perkembangannya? 3. Bagaimana sistem demokrasi di Indonesia? 4. Bagaimana sistem politik demokrasi di Indonesia? Bab 1 Pembahasan. Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah sebuah sistem bermasyarakat dengan menekankan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Hal ini mencakup berbagai aspek dalam pemerintahan, seperti contoh pemilihan pemimpin negara atau presiden akan dipilih secara demokrasi. Yakini rakyat dapat memilih calon presiden tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dari pengertian dan makna demokrasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat demokrasi dapat dikatakan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat memiliki arti bahwa semua sistem pemerintahan yang sah dan diakui oleh rakyat memiliki arti bahwa semua tanggung jawab pemerintah diberikan oleh rakyat. Sebaliknya,
Pemerintah yang tidak diakui adalah pemerintah yang tidak dapatkan dukungan dan persetujuan dan rakyat. Demokrasi dalam perkembangan dapat dibagi menjadi 4 periode. 1. Demokrasi liberal parlementer 1945 sampai 1959. Sistem demokrasi parlementer ditandai dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini didapatkan lewat maklumat wakil presiden nomor 10 dan maklumat pemerintah mengenai pergantian sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer pada 3 November 1945. Pada 14 November 1945 terbentuklah kabinet pertama yang dipimpin Sultan Syeder atau Kabinet Syeder sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini hanya berusia 3 bulan karena dijatuhkan oposisi. Setiap pada 12 Maret 1946 kembali membentuk kabinet Syeder telah ditunjuk Presiden Soekarno untuk kedua kalinya. 2. Demokrasi terpimpin 1949 sampai 1965. Dalam target 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menegaskan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dari tersebut adalah realisasi dari keinginan Soekarno untuk mengubah sistem demokrasi parlementer pada 27 Januari 1957 di Bandung. Soekarno mengungkapkan keinginannya untuk kembali bisa mencampuri urusan pemerintahan meskipun badan konstitusi belum juga menyelesaikan pembentuk undang-undang dasar yang baru. Demokrasi Pancasila era Orde Baru 1965 sampai 1998. Peristiwa G30S PKI negara mengakhiri era demokrasi terpimpin pada 1969. MPRS menghentikan Soekarno sebagai presiden dan digantikan Soeharto. Seorang memasuki era baru yang tersebut sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila bermaksud untuk mereduksi sistem politik selama masa demokrasi terpimpin yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Demokrasi Pancasila ingin meletakkan UUD 1945 sebagaimana terlahir setelah reklamasi proklamasi, tetapi dalam perkembangannya peran presiden juga akan dimonang terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Demokrasi Pancasila selama era Orde Baru ditandai dengan dominasi APRI atau TNI, birokratisasi dan sentralisasi mengambil keputusan politik, campuran tangan pemerintah dalam partai politik dan kehidupan politik masyarakat juga terjadi. Kondisi ini berlangsung hingga Mei 1998 ketika Soeharto terpaksa mundur dari posisi sebagai presiden akibat konflik
over yang dinamakan sebagai gerakan reformasi. Demokrasi Pancasila era reformasi 1998 sampai sekarang, seperti demokrasi Pancasila era Orde Baru yang ingin merevisi praktek demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila era reformasi juga ingin merevisi praktek politik dan pemerintahan Orde Baru yang dianggap menyimpan pemerintahan B.J. Habibie yang digantikan Soeharto, membuka peluang terhadap kemerdekaan pers dan berbicara sesuai tuntutan reformasi pemilu bebas pertama telah Orde Baru digelar pada 1999, menempatkan H.K. Abdul Rahmat Wahidi sebagai Presiden keempat Indonesia sampai masa pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua. Saat ini demokrasi di Indonesia masih terus mengalami tantangan dalam perkembangannya. C. Bagaimana sistem demokrasi di Indonesia? Setelah demokrasi parlementer, Indonesia menyambut demokrasi terpimpin. Akan tetapi pada masa demokrasi ini hanya terjadi menyimpannya sosial dan perkembangan Partai Komunis PKI. D. Bagaimana sistem politik demokrasi di Indonesia? Sistem politik demokrasi adalah sistem politik yang memberikan perlakukan sama kepada semua anggota kelompok. Dalam hal ini, orang-orang pada lembaga pemerintahan. Bagi kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas dalam hak dan kemampuan masing-masing mereka untuk ikut serta dalam jalan pemerintahan. Politik Indonesia merupakan pembentukan dan pembagian kekuasaan di Indonesia, sebuah negara hukum yang terbentuk kesatuan dengan pemerintahan terbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat kekuasaan, melainkan sebagai pembagian kekuasaan di Indonesia, sebuah negara hukum yang termasuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem parlementer. Indonesia tidak menyebut sistem pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan sebagai bentuk praktek demokrasi. Indonesia memiliki presiden dan wakil presiden secara langsung melalui pemilihan hukum pemilu. Bab 3 penutup. Kesimpulan, Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan cakupan dari nilai norma dan moral yang harusnya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab apabila bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut, makna degradasi moral dan kebiadaban masyarakat dapat diminimalisir secara tidak berlangsung juga akan mengurangi kriminalitas Indonesia, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. B. Saran. Diharapkan agar semua masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tidak hanya sekedar mengetahui
namun melaksanakannya dalam kehidupan dan menerapkan pendidikan praktek harus ditanamkan sejak dini agar kelak nilai Pancasila akan meletak dalam karakter dan kepribadian tiap individu dalam bermasyarakat agar senantiasa bangsa Indonesia damai. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya. Biarlah makalah tersebut dapat diterima, dan mohon maaf jika ada kesalahan karena saya dari makalah saya belum sempurna. Biarlah kita sama-sama memajukan hukum di Indonesia dan UNPI menjadi tolak ukur bagi kemajuan hukum Indonesia. Tetap jaya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.